Rohan, seorang TKI asal Klaten, berangkat ke Italia dengan satu harapan, mengirim uang untuk keluarga. Namun, tak disangka, hidupnya berubah drastis ketika ia dipilih untuk bekerja di rumah seorang wanita cantik dan kaya, George De Luca, pemilik pabrik susu ternama. Dikontrak dengan gaji menggiurkan sebesar 95 juta per bulan, Rohan menemukan dirinya menggantikan posisi yang lebih dari sekadar pekerja rumah tangga, menjadi sosok yang akhirnya mengguncang dunia George yang hancur akibat suaminya yang tak pernah pulang. Begitu dekatnya hubungan mereka, hingga perasaan tak bisa lagi dihindari. Halo, para penonton setia channel Janda Elite. Selamat datang kembali di konten yang selalu menghadirkan cerita-cerita luar biasa dan penuh kejutan. Semoga hari-hari kalian penuh kebahagiaan, keberkahan, dan tentu saja, semangat yang tak pernah padam. Sebelum kita mulai, kami doakan agar kalian selalu dikelilingi cinta, rezeki yang melimpah, dan kebahagiaan sejati, apapun perjalanan hidup kalian. Hari ini, kami punya cerita yang benar-benar menarik untuk kalian. TKI Klaten dikontrak Rp95 juta bulan, gantikan suami bos cantik janda Italia. Kisah yang penuh drama, kejutan, dan tentu saja, membuktikan bahwa hidup tak selalu berjalan sesuai rencana. Rohan, seorang pemuda asal Klaten, yang berjuang demi keluarga, akhirnya terjebak dalam situasi yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Siap-siap, karena cerita ini akan membawa kalian ke dalam dunia penuh misteri, cinta, dan ambisi yang melibatkan seorang janda cantik dan seorang TKI yang tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan klik subscribe, like video ini jika kalian suka dengan cerita seperti ini, dan jangan ragu untuk share ke teman-teman kalian. Juga, tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan tentang cerita ini. Kita akan terus memberikan yang terbaik untuk kalian. Selamat menyaksikan. Hujan rintik-rintik membasahi trotoar kota Parma, Italia, saat Rohan melangkah dengan hati yang berat namun penuh harapan. Langit mendung, seakan menggambarkan perasaan dalam hatinya. Udara dingin yang menusuk tulang tidak menghalangi semangatnya. Pikirannya hanya tertuju pada satu hal, bagaimana bisa mengirim uang lebih banyak ke ibunya dan dua adiknya yang masih sekolah di Klaten. Selama ini, hidup di desanya terasa penuh perjuangan dan keterbatasan. Rohan, pria asal Klaten yang baru 3 bulan bekerja sebagai cleaning service di pabrik susu terkenal, telah merantau jauh ke Italia demi masa depan keluarganya. Rohan mengenakan seragam putih bersih bertuliskan Sanita Parma Group, sebuah perusahaan besar yang mengelola produksi susu dan keju kelas dunia. Tubuhnya tegap, kulit sawo matang khas Jawa, dan wajahnya selalu tampak tenang, bahkan di tengah cuaca buruk yang mengguyur kota itu. Dia adalah lulusan SMK jurusan teknik mesin, namun karena keadaan di desa yang sulit, ia tidak punya pilihan selain bekerja sebagai cleaning service di Italia. Berbekal iklan kerja yang ditemukan di Solo, Rohan langsung mendaftar tanpa pikir panjang. Pelatihan dan prosedur panjang yang melelahkan membawanya sampai ke Italia, negeri yang penuh dengan janji kemakmuran. Namun, tak ada yang mengira bahwa hidupnya akan berubah drastis setelah bekerja di rumah pribadi pemilik pabrik. Suatu pagi, saat Rohan sedang menyapu taman depan rumah mewah milik majikannya, seorang wanita cantik muncul di balkon lantai 2 rumah besar itu. Wanita tersebut berkulit putih bersih, rambut pirangnya terurai dengan lembut, dan tubuh montok yang tersembunyi di balik gaun tipis berwarna merah muda. Wajahnya cantik, seperti Eropa Selatan pada umumnya. Namanya George De Luca, usia 38 tahun, pemilik sekaligus direktur utama pabrik susu yang menjadi tempat Rohan bekerja. Buongiorno, kamu pasti Rohan dari Indonesia, kan? Sapanya dalam bahasa Inggris dengan aksen Italia yang kental. Suaranya lembut, namun penuh wibawa. Rohan menunduk sopan, mencoba menahan getaran di dadanya. Iya, Signora George, jawabnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Bingung dan terkesima. George tersenyum manis. Kamu tinggal di asrama pekerja kan? Mulai besok, kamu bantu bersihkan rumah ini saja.
Saya butuh seseorang yang bisa dipercaya di rumah. Pembantu lama saya sedang cuti panjang, katanya sambil melirik Rohan dengan tatapan tajam dan penuh arti. Rohan hampir tidak bisa percaya. Gaji yang ditawarkan George luar biasa besar, bahkan untuk standar Italia. Gaji kamu 95.000 euro per bulan, ujar George, menambahkan detil yang membuat Rohan terdiam. Gaji yang setara dengan hampir 1 miliar rupiah. Lebih dari cukup untuk membuat hidupnya berubah dan keluarganya kembali sejahtera. Perasaan bingung dan senang bercampur aduk. Apa yang terjadi pada dirinya ini? Apakah ini kesempatan yang selama ini ia harapkan? Ataukah ada yang lebih dari sekadar pekerjaan ini? George memandang Rohan dengan mata penuh makna. Seakan tahu bahwa tawaran ini akan mengubah hidup pria itu selamanya. Tanpa pikir panjang, Rohan menerima tawaran itu. Ia berpindah tinggal di rumah mewah 2 lantai milik George. Rumah dengan segala kemewahan dan keindahannya. Lukisan mahal yang menghiasi dinding, lampu kristal yang menggantung megah, dan aroma lembut keju serta vanila yang menyelimuti udara. Namun, meskipun hidupnya mulai lebih mudah secara finansial, ada satu hal yang selalu membuat Rohan penasaran. Suami George tak pernah ada. Tidak ada satupun tanda-tanda bahwa wanita cantik ini masih memiliki suami. Tidak ada foto pernikahan yang tergantung di dinding, dan George jarang sekali berbicara tentang kehidupan pribadinya. Rohan hanya bisa menebak-nebak, namun hatinya tak bisa memungkiri bahwa setiap kali George mendekatinya, ada perasaan lain yang mulai muncul. George memang terlihat ramah. Ia sering menyapa Rohan dengan senyum yang manis, kadang hanya mengenakan baju tidur tipis, kadang juga jubah mandi, tanpa rasa canggung. Rohan yang tidak terbiasa dengan suasana seperti itu merasa semakin bingung. Ada rasa malu, namun juga rasa tertarik yang sulit ia pungkiri. Setiap tatapan George, setiap sapaan hangatnya, membuat Rohan semakin terperangkap dalam ketegangan yang tak bisa ia pahami. Suatu malam, setelah bekerja keras membersihkan teras lantai atas, Rohan melihat George duduk di ruang tamu sendirian. Ia sedang memegang segelas wine. Matanya kosong menatap keluar jendela. Tanpa disadari, Rohan menghampiri. "Senora, Anda baik-baik saja?" tanyanya pelan. George menoleh dan tersenyum samar. "Suamiku pergi ke Napoli, urusan bisnis, wanita urusan yang tak pernah selesai," jawabnya pelan, sambil menyeruput wine-nya. Rohan hanya berdiri terpaku, namun jantungnya berdegup kencang. George berdiri dan mendekat ke arahnya. "Kamu orang yang baik, Rohan. Jarang ada pria yang bisa dipercaya sekarang ini," kata George dengan suara lembut, namun penuh penekanan. Rohan hanya membungkuk pelan, namun hatinya mulai gelisah. Ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya, sesuatu yang lebih dari sekadar rasa hormat terhadap majikan. Ada ketegangan yang memanaskan suasana di antara mereka. Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka mulai semakin dekat. George sering mengajak Rohan berbicara lebih lama, bahkan kadang berbagi cerita pribadi. Suaminya yang tak pernah ada, dan kehidupan yang sepi di balik semua kemewahan. Rohan mulai merasakan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Ia merasa terhubung dengan wanita itu, meskipun posisinya hanya sebagai pekerja rumah tangga. Namun, setiap kali George meliriknya, ada sesuatu yang menggetarkan dirinya. Dan ia tak bisa lagi mengabaikan perasaan itu. Hari-hari berlalu dengan cepat. Dan Rohan semakin merasa dirinya terjebak dalam dunia yang tak pernah ia bayangkan. Kehidupan di rumah mewah George terasa aneh. Awalnya, ia hanya menganggap dirinya sebagai pekerja rumah tangga biasa, menyapu lantai, mengepel, dan menjaga kebersihan. Namun, semakin lama ia tinggal di rumah itu, semakin terasa hubungan mereka yang tak biasa. George, yang selalu terlihat ramah dan murah senyum, mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya yang membuat Rohan semakin bingung. Di setiap kesempatan, George selalu datang mendekat, tersenyum lembut, dan berbicara dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Kadang, ia hanya mengenakan gaun rumah tipis yang tembus pandang. Rambut pirangnya terurai begitu bebas. Tak jarang Rohan menemukan dirinya menatapnya lebih lama daripada yang seharusnya. Merasa canggung namun tidak bisa menahan dirinya. Suatu malam, saat Rohan tengah membersihkan ruang tamu,
George datang menghampiri. Ia mengenakan kimono sutra berwarna gelap yang membentuk tubuh montoknya dengan sempurna. George mendekat, begitu dekat, sehingga Rohan bisa mencium aroma tubuhnya yang lembut, campuran antara parfum mahal dan aroma bunga yang menenangkan. Rohan merasa tubuhnya bergetar, seakan ada magnet tak terlihat yang menariknya semakin dekat ke George. "Kamu tidak perlu khawatir, Rohan," kata George dengan suara lembut yang penuh makna, mengusap lengan Rohan yang terasa kaku. "Aku tahu apa yang kamu rasakan." Rohan hanya menunduk, mencoba menenangkan dirinya. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan, Sinora," jawabnya dengan suara parau. Ia bisa merasakan ketegangan yang memuncak antara mereka, sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan majikan dan pembantu. George mengangkat dagu Rohan perlahan, memaksanya untuk menatap matanya yang penuh hasrat. "Tidak perlu kata-kata, Rohan," bisiknya. Suara George semakin dalam. "Aku ingin kamu tahu, aku tak pernah merasa seperti ini sebelumnya." Rohan terdiam, tubuhnya terbalut perasaan yang sulit ia jelaskan. Ada keinginan yang membara dalam dirinya, namun ia tahu posisinya. Bagaimana mungkin seorang pekerja rumah tangga bisa mendekati majikannya seperti ini? Namun, George, wanita yang begitu memikat, tidak memberinya ruang untuk berpikir panjang. Dia menggerakkan tubuhnya lebih dekat lagi, dan dalam detik itu, Rohan merasakan tubuhnya dipenuhi gelombang panas yang tak terkendali. George mencondongkan tubuhnya, mendekatkan bibirnya ke telinga Rohan, berbisik perlahan. "Kamu tidak perlu merasa bersalah, Rohan. Aku ingin kamu lebih dekat denganku, lebih dari sekadar pekerja rumah tangga." Rohan menggigil. Jantungnya berdegup kencang, dan matanya menatap George yang semakin dekat. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa ia ucapkan. Dalam keheningan malam itu, semua yang ada di sekitarnya seakan hilang. Ia hanya bisa merasakan kehangatan tubuh George yang semakin mendekat, napasnya yang terengah-engah, dan aroma tubuhnya yang membuatnya semakin terperangkap dalam ketegangan yang menggoda. Akhirnya, George tidak bisa lagi menahan diri. Dengan satu gerakan, ia menyentuh wajah Rohan dengan lembut, lalu menariknya lebih dekat, menempelkan bibirnya yang hangat pada bibir Rohan. Ciuman itu begitu lembut namun penuh dengan gairah yang membakar. Rohan, yang terkejut, tidak bisa menahan dirinya lagi. Ia membalas ciuman itu, seakan dunia di sekitarnya menghilang begitu saja. Namun, kesadaran tiba-tiba kembali menyeruak dalam pikiran Rohan. Ia menarik diri, terengah-engah, dan menatap George dengan mata yang penuh keraguan. "Sinora, kita tidak seharusnya," kata Rohan. Suara bibirnya bergetar. George tersenyum tipis, menatapnya dengan tatapan penuh arti. "Aku tahu apa yang kamu rasakan, Rohan," ujarnya lembut. "Dan aku juga tahu, kamu ingin ini seperti yang aku inginkan." Rohan bingung, hatinya berperang antara keinginan dan tanggung jawab. Di satu sisi, ia tahu bahwa pekerjaan ini adalah kesempatan besar bagi dirinya dan keluarganya. Namun di sisi lain, perasaan yang tumbuh antara dia dan George tak bisa ia anggap remeh. Apa yang terjadi malam ini mungkin hanya sebuah kecelakaan. Namun ada sesuatu yang lebih besar yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Sesuatu yang lebih kuat daripada sekadar pekerjaan. George mendekat lagi. Kali ini dengan sentuhan lembut yang menyentuh jiwanya. "Kamu tidak perlu takut, Rohan. Aku ingin kamu tinggal di sini, lebih lama lagi, dan lebih dekat." Rohan hanya bisa menunduk. Hatinya penuh dengan perasaan yang tak bisa ia kendalikan. Di balik segala kemewahan yang ia nikmati, ada sebuah konflik dalam dirinya yang semakin sulit untuk diabaikan. Apa yang terjadi selanjutnya? Ia tak tahu. Namun, yang pasti, kehidupan barunya di rumah George akan membawa lebih banyak kejutan daripada yang bisa ia bayangkan. Hari demi hari, Rohan mulai merasakan ketegangan yang semakin mencuat antara dirinya dan George. Setiap pagi, ia terbangun lebih awal, menyeduh kopi hitam untuk majikannya, kemudian berjalan dengan hati berdebar ke ruang tamu untuk membersihkan rumah. Tugas-tugas yang awalnya tampak biasa, kini terasa seperti sebuah ritual penuh ketegangan. Mata George selalu tertuju padanya, kadang dengan tatapan lembut,
kadang dengan sorot yang penuh hasrat yang sulit ia sembunyikan. Namun, semakin dekat hubungan mereka, semakin besar pula pergulatan batin Rohan. Dia merasa terjebak. Sebagai seorang pekerja rumah tangga, dia tidak boleh melibatkan perasaan dalam hubungan seperti ini. Tapi George, dengan caranya yang lembut namun tegas, tidak membiarkan Rohan menahan perasaan itu lebih lama lagi. Suatu siang, saat mereka duduk berdua di taman belakang yang indah, George mengenakan gaun tipis berwarna krem yang membentuk tubuh montoknya dengan sempurna. Rambut pirangnya tergerai, tampak bersinar di bawah sinar matahari yang lembut. Ia menatap Rohan dengan tatapan penuh makna, seakan tahu apa yang ada dalam pikirannya. Rohan, George memulai percakapan dengan suara yang jauh lebih dalam dan menggoda dari biasanya. Aku sudah lama tidak merasakan sesuatu yang begitu kuat. Kamu datang ke sini sebagai pekerja. Tapi sekarang, aku merasa ada sesuatu yang lebih di antara kita. Kamu merasakannya juga, bukan? Rohan terdiam. Hatinya berdegup kencang. Suasana di sekitar mereka terasa seperti udara yang menyesakan, penuh dengan ketegangan yang sulit dijelaskan. Ia tahu apa yang dimaksud George, dan meskipun ia berusaha menahan diri, ia tak bisa lagi menyangkal perasaannya. Sinora, kita seharusnya tidak seperti ini, kata Rohan, suaranya bergetar, cemas dan bingung. George tersenyum tipis, lalu perlahan mendekat. Tangan lembutnya menyentuh bahu Rohan, mengusapnya dengan penuh kelembutan. Kamu tahu, Rohan, bisiknya, aku tidak pernah merasakan kebahagiaan seperti ini sebelumnya. Hanya kamu yang bisa membuatku merasa hidup lagi. Rohan menunduk, matanya menatap tanah, berusaha menahan perasaan yang semakin tak terkendali. Namun, ia bisa merasakan getaran tubuh George yang semakin mendekat. Ada sesuatu yang kuat, tak terelakkan, yang menarik mereka lebih dekat. George mengangkat dagu Rohan, memaksanya menatapnya. Jangan takut, katanya lembut. Aku tahu kamu ingin ini seperti aku juga. Tanpa peringatan, George menarik wajah Rohan lebih dekat, menempelkan bibirnya yang lembut dan penuh gairah pada bibir Rohan. Ciuman itu terasa seperti percikan api, membakar perasaan yang telah lama terkubur dalam diri mereka berdua. Rohan, yang terkejut pada awalnya, akhirnya membalas ciuman itu dengan penuh hasrat. Tangan George yang lembut mulai merayap ke lehernya, sementara tubuh mereka semakin dekat, terasa panas dan menggoda. Perasaan Rohan semakin membingungkan. Di satu sisi, ia merasa bersalah, tahu bahwa hubungan ini salah dalam banyak hal. Namun, di sisi lain, ada dorongan kuat dalam dirinya yang membuatnya tak bisa menahan untuk tidak membalas ciuman itu dengan lebih dalam. George, yang merasakan kebingungannya, semakin mendorongnya untuk melepas segala penghalang. Mereka terjatuh ke tanah. Tubuh mereka saling beradu dengan intensitas yang membara. George, yang kini lebih mendominasi, menyentuh tubuh Rohan dengan kehangatan yang menenangkan sekaligus menggoda. Tangan Rohan, yang tak bisa lagi menahan godaan, merangkul tubuh George lebih erat, merasakan kelembutannya yang begitu mempesona. Jangan menahan diri, Rohan, bisik George, suara penuh gairah yang semakin membangkitkan api dalam dirinya. Aku ingin kamu seperti yang aku inginkan. Dengan satu gerakan, George menggiring Rohan lebih dekat, menggenggamnya dengan penuh hasrat. Di bawah sinar matahari yang memudar, mereka berada dalam pelukan yang tak terelakkan, sebuah penghubung antara dua dunia yang berbeda, namun saling menginginkan. Rohan, yang awalnya penuh kebingungan, kini hanya bisa mengikuti aliran perasaan yang semakin kuat menguasainya. Namun, saat ciuman mereka semakin dalam dan tubuh mereka semakin terikat, Rohan menyadari bahwa mereka berada di ambang sesuatu yang tidak bisa kembali. Mereka sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Suara ketukan pintu dari dalam rumah, yang terdengar samar dari kejauhan, menjadi satu-satunya pengingat akan kenyataan yang harus dihadapi suatu saat nanti. Tetapi, malam itu, Rohan hanya bisa membiarkan dirinya larut dalam pelukan George, sebuah dunia baru yang tak bisa ia hindari. Tindakan mereka malam itu tidak hanya mengubah segalanya, tetapi juga membawa mereka lebih dalam hubungan yang tak bisa lagi disembunyikan. Mereka sudah terperangkap dalam sebuah permainan yang berbahaya, di mana batasan antara majikan dan pekerja,
antara keinginan dan moralitas, sudah tak ada lagi. Hari-hari setelah malam itu menjadi semakin tak terduga. Rohan yang dulu hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah George, kini merasa seperti seseorang yang telah jatuh ke dalam dunia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap pertemuan dengan George semakin membuat hatinya terombang-ambing antara kebahagiaan dan rasa bersalah yang menggerogoti. George, dengan cara yang penuh percaya diri, selalu tahu kapan harus mendekat dan kapan harus memberi jarak. Namun, setiap kali ia melangkah mendekat, Rohan merasa dirinya semakin terperangkap dalam jaringan perasaan yang semakin sulit untuk dilepaskan. Kadang George hanya mengenakan pakaian rumah yang sangat tipis, kadang hanya mengenakan gaun tidur yang sangat sensual, sehingga membuat Rohan semakin tidak bisa menahan diri. Pagi itu, setelah menghabiskan malam yang penuh dengan ketegangan, Rohan kembali berusaha untuk bertindak profesional. Ia menyapu taman, membersihkan ruang tamu, dan mengatur segala sesuatu sesuai tugasnya. Namun hatinya tidak bisa lepas dari bayangan George. Dia masih terbayang-bayang dengan tatapan mata George yang tajam, serta sentuhan lembutnya yang membuat seluruh tubuhnya bergetar. Saat makan siang, George mengundang Rohan untuk makan bersama di ruang makan. Seperti biasa, suasana menjadi semakin tidak biasa. Setiap kata yang diucapkan George terasa penuh dengan arti, dan setiap tatapan yang dilontarkan seakan membakar api di dalam dada Rohan. "Rohan," kata George dengan suara lembut namun tegas. "Kamu tahu bahwa hubungan kita sudah melampaui batas, bukan?" Matanya yang penuh gairah menatap Rohan, membuat pria itu merasa gelisah. "Aku tidak bisa lagi berpura-pura bahwa kita hanya majikan dan pekerja. Aku sudah terlalu lama merasa kesepian. Aku ingin kamu menjadi lebih dari itu." Rohan terdiam, perasaannya semakin kacau. Di satu sisi, ia merasa terhormat dan dihargai, namun di sisi lain, perasaan bersalah menghantuinya. "Sinora, kita tidak bisa seperti ini," jawab Rohan, suaranya rendah, cemas. "Kita tidak bisa mengubah peran kita begitu saja." George mengangkat wajahnya dengan senyum yang penuh kekuatan. "Kamu masih belum mengerti, Rohan," katanya. Suaranya penuh dengan kepastian. "Ini bukan hanya tentang peran kita. Ini tentang perasaan kita yang sudah terlalu dalam." Dengan gerakan cepat, George meraih tangan Rohan dan menariknya ke dekat dirinya. Tangan Rohan gemetar ketika merasakan sentuhan George yang begitu dekat dan intim. "Jangan berpura-pura, Rohan," bisik George di telinganya. Suaranya penuh hasrat yang tak bisa ditahan. "Aku tahu kamu juga merasakannya. Aku tahu kamu ingin lebih." Rohan tak bisa menahan napasnya. Tubuhnya terasa panas dan lelah, seakan seluruh dunia menghilang begitu saja. George terus menatapnya dengan tatapan penuh godaan yang sulit untuk dihindari. Di bawah sinar matahari yang lembut, mereka berdiri begitu dekat, seakan terikat oleh kekuatan yang tak bisa dipahami. "Rohan," George memanggilnya lagi. Kali ini suaranya lebih rendah dan dalam. "Aku ingin kamu tinggal di sini. Lebih lama, lebih dekat. Aku tidak peduli dengan perbedaan kita. Aku tidak peduli dengan apa yang orang pikirkan. Yang aku inginkan hanya kamu." Rohan merasa hatinya hampir berhenti berdegup. Suasana di sekitar mereka begitu intens, penuh dengan energi yang tak bisa dikendalikan. Ia tahu bahwa ini adalah titik tanpa kembali. Perasaannya kepada George semakin kuat. Namun di dalam dirinya ada perasaan bersalah yang semakin mengganggu. "Sinora, saya takut," kata Rohan dengan suara yang hampir tak terdengar. "Saya takut dengan apa yang bisa terjadi." George tersenyum tipis, lalu mendekatkan bibirnya ke telinga Rohan. "Jangan takut, Rohan," bisiknya lembut. "Aku tahu kamu siap. Kita sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur sekarang." Tanpa kata-kata lebih, George mengangkat wajah Rohan dengan lembut, lalu menempelkan bibirnya ke bibir Rohan. Ciuman itu bukan lagi sekadar ciuman biasa. Itu adalah ciuman yang penuh dengan gairah yang mendalam, penuh dengan janji-janji yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Rohan, yang awalnya terkejut, akhirnya membalas ciuman itu dengan penuh intensitas, seolah ia tidak ingin melepaskan momen ini. Hari itu, Rohan tahu bahwa hidupnya sudah berubah.
Tidak ada lagi jalan mundur. Mereka berdua kini terperangkap dalam hubungan yang jauh lebih rumit dan berbahaya daripada yang pernah mereka bayangkan. Namun, satu hal yang pasti, di antara mereka, tidak ada lagi yang bisa menghalangi perasaan yang sudah terbentuk begitu dalam. Kehidupan di rumah George kini terasa seperti api yang tak bisa dipadamkan. Setiap langkah yang diambil, setiap pertemuan yang terjadi, semakin membuat Rohan terperangkap dalam jaring-jaring perasaan yang semakin rumit. Rasa bersalah yang terus menghantuinya kini bercampur dengan keinginan yang semakin membara. Di dalam dirinya, ia mulai merasa ada dua sisi yang saling bertarung. Sisi yang ingin mempertahankan kehidupan sederhana dan keluarga yang ia perjuangkan, dan sisi yang begitu tergoda oleh George, yang selalu hadir dengan kelembutannya, tatapan tajam, dan dorongan kuat untuk mengubah hidup mereka berdua. Namun, suasana di rumah George semakin canggung. Rohan bisa merasakan ada sesuatu yang mengganjal di hati George, meskipun wanita itu mencoba tetap terlihat tenang. Mereka berdua semakin sering terjebak dalam suasana hati yang tidak menentu, di antara rasa cinta dan kebingungan yang tak bisa dihindari. Pada suatu malam yang sunyi, setelah makan malam bersama, George mengajak Rohan berbicara di ruang keluarga. Pijakan kaki mereka terdengar lembut di lantai marmer yang dingin, sementara udara malam terasa berat dengan ketegangan yang menyelimuti ruang itu. Rohan bisa melihat mata George yang mulai terlihat lebih gelap, seperti ada sesuatu yang mengusik jiwanya. "Rohan, aku ingin kamu mendengarkan apa yang akan aku katakan," ujar George, suaranya serius namun penuh kecemasan. "Kita tidak bisa terus seperti ini. Aku tahu kita sudah melampaui batas yang seharusnya, tapi aku juga tahu, ada sesuatu yang lebih dalam di antara kita. Aku merasa, kita tak bisa terus menjalani ini dengan cara yang salah." Rohan terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Ia merasa seolah-olah seluruh dunia berhenti sejenak. "Sinora, saya tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan," jawab Rohan dengan suara serak. "Kita sudah terlalu jauh. Saya merasa ada perasaan yang terlalu kuat di antara kita. Tapi ini bukan hanya tentang kita. Ini juga tentang masa depan saya dan keluarga saya." George menatapnya dengan tatapan tajam, penuh dengan keraguan dan rasa sakit. "Aku tahu itu, Rohan. Tapi aku tak bisa membiarkan perasaan ini terpendam begitu saja. Aku sudah terlalu lama merasa kesepian. Aku merasa seperti terperangkap dalam kehidupan yang tidak aku pilih. Aku butuh kamu, Rohan." Suaranya semakin lembut, tetapi semakin penuh dengan dorongan emosional. "Aku ingin kita bisa menjalani ini bersama, tanpa ada rahasia lagi." Rohan merasa hatinya bergejolak. Ada dorongan yang kuat untuk membalas perasaan George, namun ada ketakutan yang lebih besar menguasai dirinya. "Sinora, kita harus berpikir panjang. Jika semua ini terbongkar, semuanya akan hancur. Pekerjaan saya, masa depan saya, bahkan keluarga saya bisa terpengaruh. Apa kita benar-benar siap untuk itu?" George berdiri dan melangkah menuju jendela besar yang menghadap ke taman belakang. "Hening." Ia menghela napas panjang, kemudian berbalik dan menatap Rohan dengan mata penuh keyakinan. "Kadang hidup memang menuntut kita untuk mengambil keputusan besar. Rohan, aku sudah membuat keputusan. Aku ingin kamu tetap di sini. Aku ingin kita berbagi hidup ini bersama." Rohan terdiam. Ia merasa ada kecemasan yang menggerogoti hatinya. Namun, pada saat yang bersamaan, ada rasa yang begitu kuat untuk tetap bersama George, untuk melanjutkan perjalanan ini meskipun penuh dengan risiko. Hari-hari berikutnya terasa semakin intens. Mereka semakin sering bersama, meskipun Rohan tahu bahwa segala yang mereka lakukan tidaklah mudah. Mereka saling berbagi waktu, berbicara tentang impian, tentang masa depan, dan tentang keputusan-keputusan yang tak bisa mereka hindari. Ketegangan masih ada di antara mereka. Namun ada juga perasaan yang begitu kuat dan nyata, sesuatu yang tidak bisa diingkari. Pada akhirnya, Rohan membuat keputusan yang tak pernah ia bayangkan. Ia memilih untuk tetap tinggal di Italia, untuk tetap mendampingi George meskipun dunia mereka begitu rumit dan penuh dengan tantangan. Mereka akhirnya menghadapinya bersama, tidak lagi sebagai majikan dan pekerja, tetapi sebagai dua jiwa yang saling memilih,
yang saling mendukung dalam menghadapi segala kemungkinan. Malam itu, saat mereka duduk bersama di ruang keluarga, George meraih tangan Rohan dan menggenggamnya erat. Aku tidak bisa menjanjikan semuanya akan mudah, Rohan. Tapi aku bisa menjanjikan bahwa aku akan selalu ada untukmu. Rohan menatapnya dalam-dalam, merasa ada ketenangan yang mulai muncul di dalam dirinya. Saya tahu, Sinora, dan saya juga ingin tetap bersama kamu. Kita akan menjalani hidup ini, apapun yang terjadi. Dan malam itu, mereka berdua tahu bahwa meskipun hidup mereka penuh dengan ketidakpastian, mereka akan menghadapinya bersama. Tak ada lagi batasan, tak ada lagi perasaan bersalah yang menghalangi. Mereka berdua, dalam segala keterbatasan dan ketidakpastian, memilih untuk bersama, karena itulah yang paling mereka inginkan. Terima kasih telah menyimak kisah menarik dari Janda Elit kali ini. Sebuah perjalanan penuh kejutan, kebingungan, dan pilihan yang tak mudah, di mana setiap keputusan membawa konsekuensi yang tak terduga. Dari kisah Rohan dan George, kita bisa belajar bahwa hidup penuh dengan ujian dan kadang, kita harus berani mengambil langkah besar meskipun penuh resiko. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita tetap memilih untuk hidup dengan kejujuran, kasih sayang, dan keberanian untuk mengikuti kata hati. Semoga kisah ini bisa memberi inspirasi bagi kalian semua. Ingat, apapun yang terjadi dalam hidup kita, selalu ada harapan dan peluang untuk berubah, asalkan kita berani mengambilnya. Kami doakan semoga kalian selalu dikelilingi kebahagiaan, keberkahan, dan keputusan yang bijak dalam setiap langkah hidup kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel Janda Elit untuk terus mendapatkan kisah-kisah menarik lainnya. Klik like jika kalian menikmati cerita ini. Share dengan teman-teman kalian agar kisah ini bisa lebih banyak memberi inspirasi, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan yang kalian berikan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.